Halo, bismillahirrahmanirrahim, dengan saya Sipo. Di depan Anda ada motor Supra X125 ya, tapi yang tipe injeksi. Di sini dalam keadaan dibongkar semua karena kita akan membuat sebuah bukan tutorial sih ya, semacam tutorial juga, yaitu kita akan coba membuat kopling manual ya. Jadi ini masih model kopling otomatis. Nih ada partner, halo, masuk YouTube. Oke. Ini lagi bongkar bagian cover lampu depan ya. Dia mau masang, bukan mau masang sih, mau membetulkan membetulkan lampu. Soalnya kan sebelumnya kan dia kan udah masang bagian handle couplingnya nih ya. Handle coupling nih, ini handle couplingnya bukan bawaan dari paket pembelian blok kopling ya. Karena paket pembelian blok kopling itu bukan kondisi sih, bentuknya tuh jeleknya karena posisi handle dan olor couplingnya atau kabel couplingnya itu gak enak banget kalau kita pakai itu ya. Jadi dia beli kepunyaan Honda Supra Double X ya, yang sudah kopling tangan kan tuh, plus di holdernya itu ada semacam dudukan spion ya. Jadi spionnya masih bisa difungsikan, karena kalau kita pakai dudukan handle bawaan blok couplingnya itu dia nggak ada dudukan spionnya macam itu. Jadi kebanyakan saya kalau pakai itu dudukan kopling handle-nya tuh terutama tuh biasanya seringnya nggak saya pakai, karena memang satu nggak ada dudukan spionnya, yang kedua posisi handle-nya itu memang jelek. Jadi jarang sekali saya pakai bawaan blok kopling. Kebanyakan saya beli lagi. Kalau semisalkan motornya Yamaha tuh kita ambil kepunyaan kopling tangan tuh biasanya Fish Air. Kalau Honda ini kebetulan saya kurang tahu juga, tapi dia punya ide pakai Supra Double X ya. Kalau Suzuki saya biasanya pakai Satria FU macam itu. Dia lagi bongkar, lagi membetulkan nih lampunya nih. Ini karena kemarin bongkar pasang handle, ternyata soket lampunya lupa kepasang. Jadi mau nggak mau dia harus copot lagi. Oke, di sini saya akan membagikan ilmu bagaimana cara membuat kopling manual di Supra X125. Selain kita harus beli bloknya, ini bloknya di sana ya, nanti saya unboxingkan aja. Kita harus beli lagi beberapa komponennya, itu nanti ada bearing, kemudian packing atau gasket blok kopling, kemudian nanti ada seal seal as kickstarter ya, dan yang terakhir nanti ada udah ya. Jadi yang tambahnya oli paling ya, jadi ada oli, packing atau gasket blok koplingnya, nanti ada seal as kickstarter sama laker atau bearing as kruknya yang nempel di blok koplingnya macam itu. Oke, di sini sudah diambil sama partner nih. Ini blok koplingnya nih, harganya berapa dapatnya? Kurang lebih 335 ya. Dia dapat di Jejeran. Jadi kalau teman-teman memang domisilinya di Jogja, pasti teman-teman tahu pasar Jejeran ya yang ada di Bantul itu. 335. Ini sebentar saya pakai tripod aja biar gampang nanti menunjukkan blok koplingnya. Oke teman-teman, macam ini ada berbagai macam merek ya. Biasanya itu saya ambilnya merek SND, tapi kebetulan SND nya itu barangnya kosong, jadi sama partner nih dibeliin yang di bawahnya SND macam ini. Harganya berapa? 335 macam ini nggak ada merek ya. Maksudnya nggak ada merek itu ya, di dusnya tuh blank. Ini nggak ada tulisannya macam ini, blank ya, cuma ada tulisan di sini nih. Ini blok kopling komplit Karisma warna silver, satu set. Ini satu set. Ya cek, wah, dasar. Kode koplingnya. Kemudian ini satu set. Ini sebenarnya sama partnernya, handle-nya udah diambil. Oke, ini lagi diambilkan handle-nya. Ini ada stud kopling ya nanti ya buat penonjok. Oke, ini dia ya. Ini biasanya yang sering nggak saya pakai karena ya pertama satu ini. Ini ya, dia tuh terlalu menekuk ya. Berarti posisinya terlalu menekuk macam ini jarang sekali saya pakai.
Jadi biasanya saya tuh langsung beli lagi yang biasanya bawaan motornya tuh yang sudah kopling tangan ya. Jadi kalau model dudukan kopling sama handle koplingnya bawaan blok kopling itu jarang sekali saya pakai karena ini dia posisinya terlalu niku macam itu ya. Ini jarang sekali saya pakai. Kemudian ada dudukan stud kopling ya, dudukan setelan kopling yang di bawah ini ya. Sama ini bawaan ya, maksudnya satu set pembelian. Nanti ini yang dibuat untuk kabel koplingnya buat nyetel gap setelan kopling. Ini ada stud, kemudian blok koplingnya macam ini, warnanya silver ya. Untuk yang dus seperti ini di sini ada tulisan Hondanya macam itu. Jadi teman-teman bisa yang teman misalkan bagian sininya kan ada cover plastiknya itu, misalkan dicopot nggak masalah karena di sini ada tulisannya Honda. Nggak masalah. Oke, bisa singkirkan dulu. Nah, model stotnya macam ini ya. Ini saya zoom aja. Ini model tuasnya macam ini kan, biasanya ada yang jadi satu ya. Ini bisa dipisah. Sini ada kancing shear clipnya. Yang model seperti ini tuh rawan slack ya. Jadi sebisa teman-teman ini dibikin baut aja, dipasang baut 8. Ini lewat sini ya celahnya nih, dipasang baut 8. Kemudian di sini bagian tengahnya teman-teman gerinda ya, teman-teman potong supaya bisa lebih kencang lagi macam itu. Di sini pembuatannya halus ya, maksudnya dia tuh dari cetakan langsung ya, bukan dimodifikasi tapi itu memang dari cetakannya langsung macam ini. Di sini nggak ada proses pengelasan ya, jadi memang pembuatannya langsung dari cetakannya langsung macam itu. Jadi ini tipenya miring ya, ini tipe miring kan, ada yang model lurus tuh. Kalau ini dia tipenya miring, jatuhnya miring. Kan ada yang jatuhnya lurus, ini jatuhnya miring. Ini yang model miring ya. Macam itu. Oke, nanti di sini ada laker. Teman-teman harus beli lagi. Teman-teman bisa beli baru atau melepas dari blok kopling yang lama ya. Tapi saran saya beli aja yang baru macam itu. Seperti ini. Oke, pembahasan blok koplingnya sampai sini aja ya. Untuk blok kopling sesuaikan dengan budget teman-teman aja ya. Kalau misalkan memang punya budget lebih, silahkan ambil yang merek yang lebih bagus. Kalau memang budgetnya pas-pasan dengan harga 300 ribuan tuh sudah bagus ya. 300 ribuan dengan model seperti ini. Tapi kalau modelnya ala kadernya saya nggak jamin. Oke, macam itu. Di sini ada stud. Tadi kita sudah jelaskan, di sini stud. Ini studnya ya, nanti nempel di sini. Seperti itu. Dan selain beli blok kopling setnya, kita juga beli ini bearing yang ada di tengah tadi itu ya. Ini serinya 6001 ZZ. Ini kalau udah ZZ tuh ada covernya ya. 6001 ZZ macam ini. Ini biasanya ada covernya. Biasanya kalau ZZ ada covernya. Ya. Dia ada tutupnya. Kalau ada ZZ tuh dia ada tutupnya kanan kirinya tuh. Nah, macam ini. Ini harganya dapat ini harganya 22.000 Naci. Jadi bisa mungkin pakai merek yang bagus ya. Naci itu contoh, salah satu contoh yang bagus Naci. Ini harganya 22.000. Kemudian di sini seal crook asnya Federal. Ini seal crook as, ini seal Kickstarter ya. As Kickstarter nya harganya ini kurang lebih harganya 10 ribuan ya, kurang lebih 10 ribuan ya harganya. Kalau nggak 10 ribuan harganya 5 ribuan, saya agak kurang lupa macam itu. Kemudian ada gasket, ini gasket blok kopling ya, ambil yang biasa aja, kalau usah yang ori juga bagus, pakai yang biasa juga bagus. Jadi nggak ada perbedaannya sih antara ori dan yang biasa, cuma bedanya paling harganya. Ini kurang lebih harganya 5 ribuan, kurang lebih harganya 5 ribuan. Kemudian enggak ya. Kemudian oli, ini dibelikan yang enduro, ini yang standar ya 20W50 macam itu. Dan itu handle kopling Supra Double X, kira harganya
sama handle beserta dudukan handle ya. Ini sudah terpasang macam ini yang biasa ya. Kalau teman-teman bisa dapat yang ori malah lebih bagus. Ini dapat yang biasa. Kalau dia kan tipenya lurus ya, nggak miring tadi. Ini tegak lurus ya. Kalau bawaannya kan dia miring tuh, dia kesini langsung dia mengarah ke sana. Kalau ini dia jatuhnya tegak lurus ya. Teman-teman bisa mungkin cari yang model seperti ini. Karena ini CD double X ada dudukan spionnya, jadi spionnya dapat digunakan macam itu. Dan apalagi ya, udah ya macam itu. Di sini di bagian sini pastinya ada penyesuaian, terutama keruak ya. keruak nih, contoh keruak nih. Nah di sini ya, mungkin ada bagian sini yang dikeruak nih. Ini pengeruakannya. Di sini bentuk pengeruakannya tergantung teman-teman. Ini berarti kreativitas teman-teman diuji di situ ya, macam itu. Dan kita langsung proses pembongkaran mesinnya aja, apa aja yang harus dilakukan untuk membuat kopling tangan. Di sini saya nunggu dulu mesinnya dingin. Ini karena masih panas, kita tunggu dingin, kemudian nanti kita keluarkan olinya, copot knalpot dan copot poster. Kita langsung berlanjut melepas blok koplingnya. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Oke teman-teman, kita sudah di dalamnya atau kita sudah melepas blok koplingnya. Ada bagian yang tidak terpakai nantinya ya. Salah satunya adalah yang ada di dalam. Itu juga lepas. Nah, itu lepas, itu bagian mekanisme otomatisnya ya. Nanti yang terlepas ini ya. Ini mekanisme macam ini nanti nggak kepake, nanti kita lepas. Ini tidak terpakai ya, ini lepas. Kemudian ini apa nih? Oh, ini stopperan ya, stopper mangkok sentri ya nih. Ini ada stoppernya kalau model mesin Karisma atau Supra 125. Ini apa namanya saya nggak tahu nih namanya apa, pokoknya begini. Ini nggak kepake juga nanti macam itu. Dan semua blok koplingnya nggak terpakai. Dan di sini ada laker. Teman-teman kalau misalkan budgetnya terbatas, ambil lakernya aja yang lama, diambil terus dipasang ke blok kopling yang baru. Tapi teman-teman kalau punya budget lebih, teman-teman bisa beli baru macam itu ya. Jadi intinya bagian blok kopling ini nggak terpakai. Kita langsung mengarah ke bagian blok koplingnya, daleman di bagian kopling ya. Kok ngomongnya kok agak berlipat misalnya nih. Oke, kita langsung copot bagian mangkok sentrifugal beserta teman-temannya ya. Untuk kopling yang bagian belakang ini kita nggak apa-apakan. Kita langsung nyopot bagian sentrifugalnya ya. Nanti kita bikin mati. Nanti kita las titik. Tetapi bagian sepatu kampasnya kita akan lepas ya. Pokoknya hanya menyisakan rumahan sepatu kampasnya aja. Jadi sepatu kampas dan teman-temannya nanti hilang. Nanti saya jelaskan ketika sudah terlepas saja. Oke teman-teman, kita berada di bagian sepatu kampas atau bagian kampasnya ya. Oke, panas nggak nih? Waduh, banget, lumayan hangat ini. Oke, jadi yang akan hilang adalah nih sepatu kampasnya. Di sini ada karet dampernya, nanti ada 3.
sepatu kampasnya ada 3, satu dari 3 lepas, kemudian ada per kampasnya ini juga kita lepas, di sini ada karetnya kita lepas, dan semua kita lepas. Jadi hanya yang tersisa hanya bagian rumahan ini aja ya, rumahan sepatu kampasnya ya, macam itu. Oke, ini kita lepas dulu, nanti saya akan beri contohnya mana yang harus dipertahankan, nanti saya akan kasih tahu ya. Ini saya lepaskan dulu. Oke, kampasnya sudah terlepas beserta per-pernya. Di situ nanti ada karet damper ya. Karet dampernya mana, Yos? Nah, itu ya. Nanti misalkan karet dampernya itu masih terpasang di rumahnya, nanti dilepas saja. Pokoknya bagian itu dilepas semua. Jadi jadi yang dipertahankan hanya itu. Nah, itu platnya itu ya. Nanti kita pasang lagi ke dalam mangkok sentrifugal. Coba Yos, pasang Yos. Nah, itu nanti, dan kemudian kita las titik 1, 2, 3. Kalau bisa 3, kalau bisa lebih bisanya lagi harus full. Jadi nanti ini teman-teman baut lagi supaya pemasangannya center ya. Jadi tipsnya adalah ketika pengelasan jangan sekali-kali mengelas di luar pemasangan ya. Jadi pengelasan harus terkondisi terpasang seperti ini. Kalau teman-teman ngelasnya berada lepasan, takutnya si ininya tidak akan center, yang mengakibatkan nanti suaranya mesin agak gemudak gitu ya, getar. Jadi kesannya itu mesinnya nggak balance ya, getar gitu. Kalau pengelasannya dalam keadaan pemasangan seperti ini, saya jamin tidak akan bergetar ya. Jadi akan halus, saya jamin itu pasti akan halus macam itu. Oke, di sini asal kencang aja biar nanti bukanya lebih gampang, dan kita akan melakukan pengelasan ya. Jadi ada 3 titik, 1, 2, 3. Ini teman-teman serah mau bagian mana nanti ngelasnya ya. Kalau untuk bengkel lasnya agak canggih, minta aja pengelasannya muter ya, muter macam itu. Oke teman-teman, di sini proses pengelasannya saya lewatkan, takutnya nanti kamera saya akan hancur karena kan sinar lasnya kan dapat merusak sensor kamera ya. Jadi saya lompatkan saja. Oke teman-teman, begini hasil las-lasannya. Di sini nanti tergantung bengkel las ya. Jadi kalau yang las seperti saya ini jadinya kayak gitu. Jadinya seperti itu. Pastikan teman-teman punya punya las, terutama ya mesin las. Terus yang kedua, kalau misalkan nggak punya mesin las, otomatis teman-teman harus ngelas di luar ya, di bengkel las. Cari mekanik yang bisa ngelasnya rapi ya. Jadi seperti itu. Kita tunggu dinginkan dulu, habis itu kita bongkar semua dan kita bersihkan dari sisa-sisa las dan gerinda ya. Setelah itu kita akan lanjut pemasangan blok koplingnya. Oke teman-teman, kita lompat saja. Oke teman-teman, di sini kita sudah lepas, sudah kita bersihkan, dan di sini sudah kita bersihkan juga semuanya ya. Dan di sini saya terjadi insiden. Bagi teman-teman yang mau melepas kopling ya, kampas kopling, tapi bukan kopling sentrifuganya, tapi kampas koplingnya, teman-teman harus tepat menggunakan alat ya. Nanti takutnya kejadian seperti ini. Ini apa ini? Nah, ini plat tekan ya, atau bahasa Jawanya tuh plate apa? Pressure plate. Nah, ini patah ini. Ini karena mungkin sebelumnya belum pernah dibongkar bagian koplingnya. Ini ya, mur bintangnya nih ya. Mungkin ini belum pernah dibongkar. Jadi ini memang keras banget. Karena kan kalau dari pabrikan kan dia mengencangkannya pakai mesin ya. Ini keras banget. Ketika saya pasang tahanan koplingnya, ini nggak kuat.
Kemudian ini patah nih ya, kayak gitu. Nah ini patahan. Ini mana? Ini patah ya teman-teman ya. Tuh. Ini patah. Jadinya patah ya. Ini walaupun sudah saya pakai apa namanya tahanan kopling, ternyata ini nggak kuat, patah. Dikarenakan ini terlalu kenceng. Murnya ini, mur mahkotanya terlalu kenceng. Ini jadi terlalu patah. Seperti ini ya. Ini tipsnya ya. Sebisa mungkin teman-teman punya semacam bore impact ya buat buka baut atau mur, istilahnya tuh apa ya, pokoknya bore impact. Jadi saat pelepasan tuh kita nggak perlu pakai tahanan, tinggal pakai bore impact. Kan dia kalau mau mengendorkan kan sambil mengimpact ya, sambil mengimpact. Jadi si murnya ini akan gampang terlepas. Jadi kalau model seperti ini kalau kita pakai tahanan tuh 50-50, entah itu jebol entah itu enggak, macam itu. Ini. Dan harganya serius. 45. Harganya 45 ya. Ini saya sudah beli. Bukan saya sih yang beli, yang itu partnernya yang beli. Ini 45.000. Ini baru nih, original 45. Bungkusnya ini. Ini ya bungkusnya ini 45 sama umurnya berapa ya? 5.000. Berarti total 50. Ini tadi akhirnya kenapa bisa terbuka? Di sini kita gerinda ya. Makonnya kita gerinda sampai terlihat ulirnya. Kemudian kita battle, jadi bisa kendor ya, macam itu. Ini kita gerinda sampai kelihatan dratnya, kemudian kita impact, akhirnya bisa terlepas juga, macam itu. Jadi kesimpulannya hati-hati ya saat menggunakan alat. Kita pun pakai alat yang sesuai dengan prosedur pun kita bisa kecolongan ya, sampai patah seperti ini. Dan begitu, kita tunggu kering dulu aja. Nanti kita langsung proses pemasangan lagi, perakitan, dan kita akan memasang apa namanya bak kopling manual ya, macam itu. Dan bak kopling manualnya mana ya? Ini ya bak kopling manualnya. Ini bearing yang baru sudah kita pasang ya. Ini bearingnya nih. Nah ini yang baru sudah kita pasang juga. Ini paknya jangan lupa diganti dengan yang baru juga, gasket ya. Kemudian ini ada seal. Sealnya kita sudah pasang. Saat itu nanti kita apa namanya, kita langsung pasang-pasang semua macam itu. Dan apa ya, kita punya kesimpulan perbedaan bak kopling murah dengan yang agak bagus ya, macam SND. Terus kemudian saya pernah nemu SYS ya. Jadi perbedaannya hanya di sini aja ya. Ini rumah bos bloknya nih, kalau yang harga-harga hitungannya kalau harga murah ya dia longgar. Ya, ini longgar. Ini longgar. Mungkin ini untung-untungan ya kita ya. Mungkin ada dapat yang longgar, dapat yang pas ya. Tapi ini kita dapat yang longgar macam ini. Jadi untung-untungan. Kalau yang satunya nih enggak ya. Kok sama? Ini sama longgarnya. Jadi kita untung-untungan. Jadi sebaik mungkin ambil yang agak bagusan ya, merek kayak SND, kemudian SYS, itu yang dari Thailand tuh kalau nggak salah, macam itu. Oke teman-teman, kita langsung pemasangan aja, tapi ini kita tunggu kering dulu, nanti kita langsung mulai pemasangan. Oke teman-teman, di sini ada yang kita sesuaikan di bodi, yaitu di sini ya. Di sini ternyata kita harus mengkeroak karena dia nabrak ke ini, dia nabrak ini ya. Jadi memang tidak PNP, harus banyak penyelesaian, terutama pengerokan bodi untuk pemasangan kabel kopling dan ini diduanya juga ya, macam itu. Cuman kalau yang sebelah sini bisa aman ya. Oh berarti ini memang masih tidak aman ya. Aman sih, cuma terlalu apa namanya, terlalu mepet banget. Lebih amannya kita juga ikut mengeroknya ya bagian sini. Oke, kita langsung lompat ketika sudah selesai pengerokannya. Oke teman-teman, di sini saya mau membahas sedikit ya. Ada ini bisa sebagai opsional ya. Jadi ketika teman-teman persnelingnya terlalu banyak apa namanya gapnya, sebagai contoh tolong ya digerak-geraknya ya. Nah itu misalkan terlalu banyak, teman-teman bisa menambahkan dagingnya.
di bagian mana? Di bagian sini. Entah di sini atau entah di sini teman-teman tambahkan daging supaya gapnya itu mengecil ya. Atau ada beberapa mekanik yang tidak menambahkan tapi dibikin paten. Jadi antara plat ini sama plat ini tuh dilas mati, kanan kiri dilas mati. Jadi dia dipaten ya, macam itu. Jadi nanti terserah teman-teman, sesuaikan saja dengan gaya berkendara teman-teman ya. Semisalkan tanpa ada penambahan atau tanpa ada pematenan antara plat ini dengan plat ini, bagi teman-teman itu sudah nyaman. Jadi tidak perlu dilas juga tidak apa-apa ya. Tapi kalau ingin mempercepat perpindahan silahkan dipaten. Jadi ini opsional aja ya. Kalau saya pribadi saya paten ya, antara ini dan ini saya paten. Kalau saya pribadi, jadi ketika diinjek dikit gigi sudah masuk ya, macam itu. Semisalkan nanti teman-teman nggak suka yang terlalu sensitif, tidak perlu dipaten juga nggak apa-apa. Jadi ini hanya sebagai optional aja, sebagai pilihan macam itu ya. Dan kita langsung mulai rakit aja karena ini sudah kering, ini barang-barang sudah kering. Kita mulai rakit dan kita akan lompat pemasangan bak koplingnya ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah rakit semua bagian perkoplingannya. Macam ini ya kualitas las-lasannya ya, wajar lah, maklum amatir baru pertama kali ngelas ya, macam ini. Ini kalau bisa las-lasannya teman-teman cari bengkel las yang bagus ya. Macam ini sudah terakit semua. Kita langsung tutup saja bak koplingnya. Mana bak koplingnya? Ya jangan lupa gasket baru, ini gasketnya ya, packing perpak gasket ganti yang baru supaya untuk menghindari kebocoran. Kita langsung pemasangan bak koplingnya, bak kopling yang sudah manual ya. Oke teman-teman, kita sudah di akhir penghujung video ini. Semua sudah terpasang semua, oli, kemudian hostep belum sih, sama body-bodinya belum semua. Kita akan cek apakah suara mesinnya kasar atau halus. Monggo Yos. Coba lagi, sekali lagi. Oke teman-teman, seperti itu ya, ada suara bengung. Ini ada kemungkinan bentar nih, kita tunggu panas dulu ya supaya stasionernya stabil dulu. Oke teman-teman, di sini ada suara bengung. Suara bengung, kita ya kasih ya. Nah macam itu teman-teman ya. Bentar nih, kita pindah dulu. Ya macam itu ya, suaranya bengung. Ini ada kemungkinan gear yang di belakang
mangkok sentrifugal tuh kan gearnya bisa berubah ya, bisa gerak-gerak. Nanti saya cantumkan gambarnya macam itu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, itu kemungkinan gearnya kita memutarnya terlalu banyak. Seharusnya 1 kali aja, jangan 2 kali. Kalau 2 kali nanti biasanya timbul suara seperti ini. Mungkin nanti kedepannya kalau misalkan nanti motornya masuk, kita akan rubah lagi putarannya 1 kali aja macam itu. Dan sekian ya untuk apa ya, video tutorial cara bikin kopling manual di Supra 125 ya. Ini sama yang punya motor dicoba. Katanya galak, katanya gigit katanya. Oh gitu. Nah macam itu ya teman-teman ya. Oke, sekian teman-teman untuk video tutorial pemasangan kopling manual di Honda Supra 125 ya. Bila teman-teman ada pertanyaan silahkan komentar aja di bawah. Misalkan ada yang bingung dengan rubahan yang kita videokan tadi, ada yang bingung silahkan tanya aja di kolom komentar macam itu ya. Ini kita tinggal pasang cover aja, sayap body, post tab sama yang di headlampnya itu. Pastinya penuh coakan-coakan atau keroak-kerokan untuk supaya si handle-nya bisa terpasang dan si tuas koplingnya bisa terpasang macam itu. Oke, dan jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, selalu pakai masker kalau mau kemana-mana. Walaupun di situasi kita sudah endemik, tapi tetap wajib pakai masker ya, buat jaga-jaga aja, waspada macam itu. Oke teman-teman, misalkan videonya agak ngaco, ngawur ya mohon dimaafkan karena ini apa ya, ini harus sehari jadi karena ini motornya besoknya mau dipakai semacam itu. Oke teman-teman, sekian safety riding, salam aspal grunjal.